هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehabis sholat witir, mari kita sama-sama untuk ngaji santai ya. Kita sambil bersilaturahmi. Hari ini kami datang berombongan. Tadi jumlahnya datang ke sini berapa? Ada 4 tambah 3. 4 tambah 3 ya. Berarti 7 orang bersilaturahmi sama Pak Habib ya. Alhamdulillah. Kita rasanya melihat ruangan ini luar biasa nih, Bib. Ya. Dan mudah-mudahan ruangan ini bisa kita manfaatkan sebagai amal jariah kita. Pada ngaji santai malam hari ini, saya ngajak Bapak dan Ibu-ibu sekalian merenungi diri kita masing-masing. Dengan sebuah renungan, kita ini pasti menyatakan diri kita bahwa kita iman terhadap Al-Quran. Kita semua pasti menyatakan diri kita iman terhadap Al-Quran. Ada nggak yang tidak iman dengan Al-Quran? Tidak ada kan? Nah, iman terhadap Al-Quran ini rukun iman yang keberapa, Pak? Kalau rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Ya. Berarti iman kepada Al-Quran termasuk rukun iman yang ketiga. Iya. Rukun iman yang ketiga. Kalau kita menyatakan iman kepada Al-Quran, ada beberapa tuntutan yang harus kita penuhi. Ada beberapa tuntutan yang harus kita penuhi. Tuntutan yang pertama, nang kayak apa kita ini bisa berhubungan erat terhadap Al-Quran. Ini tuntutan yang paling rendah. Naik ke tuntutan yang agak tinggi dikit. Kita menyatakan diri
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita siap mentarbiyah atau mendidik diri kita dengan Al-Qur'an. Ini sudah naik tingkatannya. Jadi siap kita mendidik diri kita dengan Al-Qur'an. Naik tingkatan yang agak tinggi lagi, tingkatan yang ketiga. Kalau kita menyatakan iman kepada Al-Quran, maka kita siap tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Al-Quran. Ya. Tadi kami ngomong dikit dengan Pak Habib ya. Pak Habib, kata Pak Habib ini tidak senang dengan istilah khurafat, takhayul, dan bid'ah. Orang yang menetapi Al-Quran, mentaati Al-Quran, dan siap tunduk patuh dengan Al-Quran dan hukum-hukumnya, maka orang itu akan meninggalkan khurafat, takhayul, dan bid'ah. Ya, insya Allah. Naik ke tingkatan yang keempat. Setelah kita siap tunduk patuh kepada Al-Quran, kita siap mendakwahkan Al-Quran. Siap kita dakwahkan Al-Quran. Justru tadi saya ngomong dengan kawan tadi, ayo kita di tahun-tahun ini kita perbanyak pelatihan, kita perbanyak daurah, ya, kita perbanyak daurah. Umpamanya tempatnya ini luar biasa ya Bib ya. Di sana ada rumah satu buah, di sini lagi. Nah, ruangannya besar. Kalau di sini kita jadikan tempat untuk latihan dan pendidikan, kita jadikan tempat tarbiyah, kita jadikan tempat berdaurah, insya Allah ini memenuhi tempatnya. Ini kapasitasnya orang 100 berapa muat? Ya, kalau kita mau berdaurah orang 100 muat ya cukup ya Bib ya. Nah malam hari ini Bib kami datang, ini beliau ini membidangi untuk khusus pendidikan kadar beliau ini. Sekretarisnya Pak Nayat. Ya. Kemudian Bapak Kastari ini yang membidangi tentang tablik. Kalau ulun sendiri membidangi bidang tarjih. Ya. Pak Arif sekarang di mana Pak Arif? Ya, Pak Arif pembina di sini ya. Nah, pembina di sini. Naik lagi tingkatan yang kelima. Setelah kita mendakwahkan Al-Quran, selanjutnya kita naik ke tingkatan yang kelima. Siap menegakkan Al-Quran di muka bumi. Bagaimana kita menegakkan Al-Quran di muka bumi? Hari ini asing dari Bib ya. Kalau ada orang yang mau menegakkan Al-Quran di muka bumi, itu menjadi orang asing. Karena memang kata Rasulullah SAW, Islam itu asing dan nanti akan kembali asing. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini dalam ngaji santai kita ya, ulun ngajak bapak-bapak dengan ibu-ibu seberataan untuk memahami tingkatan yang paling bawah, tuntutan yang paling bawah. Apa tuntutannya yang paling bawah tadi? Kita siap berhubungan erat dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamah. Sebaik-baik pian berataan adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi kalau pian-pian sabarataan hendak menjadi orang yang baik, maka jadilah, siaplah orang yang mau mempelajari Al-Quran.
Al-Quran dan siap mengajarkan Al-Quran. Apa yang diajari? Apa yang diajari? Apa yang diajarkan? Apa yang dipelajari dan apa yang diajarkan? Yang pertama yang kita pelajari dan yang kita ajarkan adalah tilawah, membaca Al-Quran. Ini yang pertama dulu. Kita bagaimana mempelajari makharijal hurufnya, ya. Nah, kayak apa membaca huruf itu benar? Kayak apa kita membaca huruf itu dengan benar? Alif, A, Ain, A, ya. Nah, jadi membedakan antara A ini harus betul. Kadang kawan-kawan juga huruf antara Gha dengan Kha. Ada yang khairil maghdubi alaihim. Padahal yang benar bagaimana? Ghairil maghdubi alaihim. Kalau tak Kha kan salah arti nanti. Khair artinya baik. Kalau ghair artinya bukan. Jadi nanti salah huruf, salah arti. Ya, salah huruf nanti salah arti. Nah, justru itu kita huruf itu harus betul-betul benar nanti. Ya, ini tilawah. Kemudian bagaimana hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya juga harus benar. Nah, untuk itu Bapak sekalian ya, nanti alangkah kita kan nih alhamdulillah kan kita di pelahari sudah ada guru-guru kita yang sudah bagus bacaannya. Nanti yang dipelihari bawa ke sini ya nanti. Nah, ibu-ibu nanti kalau mau ngajinya juga bisa pakai online, bisa. Kalau kita susah untuk offline, kita bisa online belajarnya. Nanti tinggal ibu-ibu di sini berapa orang yang mau online, nanti kita hubungkan dengan ustazahnya yang mengajarkan tilawah agar tilawahnya benar. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia maka perlu tilawah ini benar? Karena ada satu surah yang wajib benar, tidak boleh salah, yaitu surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah wajib benar? Karena surah Al-Fatihah wajib hukumnya dibaca di waktu kita melakukan sholat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ulama mengatakan apabila bacaan Fatihah itu salah, maka sholatnya tidak diterima, sholatnya ditolak. Kecuali bagi yang belajar. Kalau yang belajar insya Allah walaupun salah tetap diterima. Tetapi bagi yang tidak mau belajar, kalau salah ditolak karena dia adalah orang yang sombong. Kenapa dikatakan sombong? Orang itu tidak mau belajar. Nah, justru itu kita hari ini kalau kita harus berniat jadi pelajar. Ya, jadi pelajar dan siap jadi pengajar. Nah, Bapak sekalian, tilawah. Kemudian tilawah ini Bapak Ibu sekalian ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya minimal 1 bulan itu 1 kali khotam. Minimal 1 bulan 1 kali khotam. Nah, kayak apa kalau kita belum belajar, belum bisa menghatamkan 1 bulan sekali, kita berusaha. Walau kada bisa 1 bulan 1 kali khatam berapa mampunya, tetapi kita punya target bisa menghatamkan membaca Al-Quran.
Nah, di zaman sahabat itu ada sahabat yang menantang. Maksudnya menantang di sini mau lebih, mau lebih. Ujar sahabat, aku bisa lebih dari itu. Nah, akhirnya Rasulullah SAW membatasi. Ujar Rasulullah SAW, kalau mau cepat khatamnya minimal 3 hari sekali. Jangan 1 hari khatam, 1 hari khatam, 1 hari khatam. Jangan. Kenapa? Karena ada hak yang lain. Apa maksudnya hak yang lain? Kita mencari nafkah. Kalau kita 1 hari khatam, 1 hari khatam, ini nggak ada lagi, nggak kerja lagi, ya nggak kerja lagi. Nah, kecuali memang kita sudah jadi milioner. Kalau sudah jadi milioner, uang datang ke rumah sendiri, ayo silahkan. Nah, tapi itu Rasulullah membatasi 3 hari sekali, 3 hari sekali. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, Iqra'ul Quran fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran pada selesai setiap bulan. Jadi 1 kali 1 bulan. Qala inni atiqu aktsar. Ada salah seorang sahabat berkata, sungguh aku mampu lebih jadinya dari sebulan sekali itu kalau lebih. Nah, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, hatta qala fi talatah. Sehingga Rasulullah SAW berkata, ayolah kalau mau banyak kamu khatamnya 3 hari sekali. Nah, Bapak hadirin sekalian, jadi kalau kita hendak menghatamkan Al-Quran ini biasanya kita punya strategi. Strateginya kayak apa? Kalau saya, Pak, kalau di luar bulan Ramadan itu kan saya salat tahajud ya. Salat tahajud itu kan kita 8 rakaat, kita yang ambil 8 rakaat ya, tambah 3 witir. Itu kalau 8 rakaat kita sudah bisa 4 lembar. Biar kayak kita lihat yang di Madinah, itu sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, itu orang-orang pada sholat di sana banyak yang nggak hafal Quran, termasuk seperti saya nggak hafal Quran nih, itu boleh bawa Al-Qurannya, baca Al-Qurannya, baca seperti begini kita sholat, baca. Angkat Al-Quran, setelah bangun rukuk letakkan. Nanti setelah berdiri lagi, kita ambil lagi Al-Qurannya, baca lagi. Nah, strateginya kalau kita salat tahajud 8 rakaat kan satu kali salam, kita ambil 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kan? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam berarti 1 rakaat 1 halaman, 2 rakaat jadi 2 halaman. 8 rakaat menjadi 4 lembar atau 8 halaman. Berarti sudah mampu kita kurang lebih ya, kurang dikit dari setengah juz ya, kita ya baca saja begini, nggak apa, boleh baca Al-Qurannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah terserah kita untuk ini strategi untuk menghatamkan tuh membaca 1 hari 1 juz ya, 1 hari 1 juz itu strateginya silahkan. Bagaimana caranya? Umpamanya habis sholat subuh kita panjang waktunya setelah sholat subuh, atau setelah sholat isya silahkan. Nah, atau setiap kali sholat itu berapa kali, Bu? Ada 5 kali sholat, 5 waktu sholat ya, 5 waktu sholat kita ambil 2 lembar, sehabis sholat 2 lembar, sehabis sholat 2 lembar, maka 5 kali sholat nanti selesai 1 juz. Habis sholat 2 lembar, habis sholat 2 lembar. Tapi ini kita harus disiplin, insya Allah bisa. Berarti 1 hari kita bisa
membaca Al-Quran 1 juz, maka 1 bulan jumlahnya berapa? Bisa khotam Al-Quran. Nah, ini kita tilawah. Kemudian yang naik setelah kita tilawah, setelah kita membaca, maka kita memahami. Nah, memahami Al-Quran, kita pahami Al-Quran. Minimal ya, memahami Al-Quran itu yang sangat minimal kita membaca tarjamah. Membaca tarjamahnya itu yang sangat minimal. Kalau bisa kita membaca tafsirnya, membaca tafsir ya. Nah, umpamanya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lain-lain ya, atau tafsir yang lain. Ini yang kedua, naik dari tilawah. Nah, yang memahami ini agak sulit, dah mulai sulit. Nah, memahami ya, memahami. Kemudian yang ketiga setelah kita membaca, memahami, yang ketiga apa? Menerapkan dalam kehidupan kita. Menerapkan dalam kehidupan kita. Nah, ini lebih sulit, lebih sukar untuk memahami, untuk menerapkan ini. Nah, menerapkannya lebih sukar. Lalu selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, nah kayak apa caranya untuk menerapkan? Tentu ini yang lebih, kalau yang lebih bagus ya, di dakwah, ada dakwah dalam Muhammadiyah itu namanya dakwah jamaah atau dakwah komunitas. Itu dakwah jamaah ini jumlah orangnya ya sebanyak 12 orang. Satu komunitas itu 12 orang. Bikin satu halaqah untuk menerapkan ini supaya bisa saling menjaga. Menerapkannya bertahap. Apa yang bisa diterapkan dulu bertahap, sedikit, tetapi kita disiplin, ya, disiplin. Nah, sehingga Mbah Dahlan itu waktu mendakwahkan Muhammadiyah, dalam Muhammadiyah itu berdiri sebelumnya namanya pengajian, ya, pengajian. Nah, di dalam pengajian Mbah Dahlan itu waktu itu ya di Yogyakarta, ya, waktu beliau mendakwahkan dakwah itu, beliau tuh mengajarkan surat Al-Maun sampai anunya nih, muridnya nih muyak. Kenapa Mbah Dahlan ini selalu surah Al-Maun yang diajarkan Sidin, berulang-ulang surat Al-Maun. Akhirnya ada murid Sidin nang model kayak muyak sudah betakon, Pak Yai, adakah lagi surah yang lain? Adakah surah yang lain selain surah Al-Maun? Apa jawaban Mbah Dahlan? Ujar Sidin, sudahkah penjenengan ini melaksanakannya, menerapkannya? Nah, maka akhirnya lahirlah yang namanya panti asuhan, lahirlah namanya sekolahan, lahirlah namanya rumah sakit. Ini penginspirasi dari surat Al-Maun. Ada rumah yatim, ya. Nah, itu adalah inspirasi dari surat Al-Maun, ya. Nah, seperti gedung ruangan yang bagus ini kan hibah dari Habib nih. Ini salah satu penterapan Al-Quran, untuk menerapkan Al-Quran. Nah, hadirin, nah, jadi kita harus membentuk halaqah, kelompok kecil untuk menerapkan apa yang mampu sudah kita terapkan, ya. Tetapi kita disiplin. Kemudian yang terakhir, ini tingkatannya sudah agak tinggi. Nah, yang pertama tadi kita membaca, yang kedua
memahami. Yang ketiga, menerapkan. Yang keempat, menjaga. Nah, menjaga ini tidak bisa sendirian. Menjaga, bagaimana menjaga bacaannya agar benar tadi, tetap benar. Bagaimana menjaga hafalannya agar hafalannya tetap terjaga. Bagaimana menjaga penterapannya tadi, ya. Nah, ini harus kita bentuk tadi, namanya halaqah. Ya, ya, halaqah itu kalau di Muhammadiyah itu adalah bagian daripada ranting. Ranting itu kan yang paling bawah nih. Nah, ada lagi bagian-bagian dari ranting ini. Bagian dari ranting-ranting ini namanya halaqah, kelompok kecil, agar bisa terjaga. Dan di dalam halaqah ini bisa kita mengetahui masing-masing individu. Oh, ini bapak ini, istrinya, nama istrinya ini, nama anaknya ini, kemampuan ekonominya yang kayak ini. Sehingga di dalam kelompok ini nanti bisa untuk menerapkan Al-Quran. Siapa yang perlu dibantu nanti di sini yang mengetahui. Siapa yang perlu membantu kan tahu tadi kan, ada ekonominya agak yang lebih tinggi, ada yang rendah. Nah, ini yang rendah nanti siapa yang harus kita bantu? Nah, di sini penerapan Al-Quran. Penerapan Al-Quran. Ya. Nah, jadi dalam kelompok ini nanti kita salah satu mencontoh penerapan Al-Quran untuk infak, umpama. Infak. Nah, infak ini setiap 1.000 rupiah dapat uang, sisihkan 25 rupiah, masukkan ke bendahara. Kalau dapat uang 100.000, dapat 100.000 berapa Pak kita sisihkan? 25.000. Bukan, salah. 2.500, ya. Terlalu banyak kalau 25.000. 2.500, ya. 2.500 kita sisihkan. Tapi kalau kita dapat uang 100.000 nyisihkan 2.500 sudah berat ya Bipia. Tapi kalau sudah dapat 1 miliar, umpama kalau sudah dapat 1 miliar kan berapa dong mengeluarkannya? 25 juta. Wah, ini sudah, ya, bagaimana? Iya. Kalau istilah orang Jawa iman-iman ya gitu, Pak. Sayang. Nah, ini kan sudah berat. Nah, justru setelah kita iman kan, setelah iman percaya toh, kemudian tahapan yang kedua yakin. Nah, setelah yakin ini Allah menghendaki bisa mampu berjuang. Berjuangnya dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Nah, dengan harta dan jiwa ini dimulai dari yang kecil. Nah, insya Allah dalam halaqah tadi tidak ada lagi yang miskin, Pak. Karena saling terbantu. Saling terbantu. Begitulah umat Islam. Mengapa umat Islam hari ini banyak yang masih miskin? Ya, karena belum menerapkan Al-Quran. Belum menerapkan Al-Quran secara penuh. Insya Allah nanti ya kita mulai dari sini. Ya, bagaimana nanti ya di bawah bimbingan Pak Habib dari sini insya Allah ya. Nah, kemudian murabi kita ada Ustadz Arif ya. Alhamdulillah ini anak buah Pak Arif sudah bisa jadi imam nih. Nah, sudah bisa jadi imam. Tinggal perbaiki nanti tilawahnya diperbaiki, nanti tilawahnya insya Allah ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun sendiri dan bagi pian-pian seberatahan. Dan insya Allah kita banyak-banyak saling bertukar pikiran. Mari kita tutup dengan sama-sama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.